Jungle. Teman-teman channel obrolan sabot. Nah, kita kali ini bercerita tentang ini. eh, Topiknya masih sikul bank sampah, lanjutannya. Dan eh, di sini ada tokoh yang kita ceritakan, seorang ibu yang concern dengan lingkungan ya, dengan kebersihan, sampah, segala macamnya. Oh ya, kali ini saya sendiri nih, bercerita sendiri ya. Mudah-mudahan menarik nih yang kita sampaikannya. Jadi ceritanya ini ibu. Nah, sebelum cerita kita share dulu. Saya temukan ternyata di Sekolah Murid Merdeka disosialisasikan ini dari Wahana Visi Indonesia. Saya ambil cuplikannya yang menurut saya terkait dengan tayangan-tayangan kita bercerita meridebris, dampak dari perilaku ya. Di sini diilustrasikan banget. Jadi buat anak-anak SD sangat mudah dipahami gitu apa dampak dari buang sampah sembarangan. Ini cuplikan ini kita ikutin ya. Kawan, sampah yang kita buang sembarang mengalir dari sungai sampai ke lautan. Oh ya, mencemari air, merusak terumbu karang. Makhluk laut terganggu, kita butuh pahlawan lingkungan. Nah, sangat mudah dipahami oleh anak-anak kan dampak dari buang sampah sembarangan. Nah, di tayangan Bang Sapa sebelumnya, selain aspek hukum dan legal untuk bisa mendirikan bank sampah dan posisinya pada supply chain, kita juga mencuplik ada dua narasumber ya. Jadi narasumber pertama ini operational manager sebuah NGO di Labuan Bajo. Dia bercerita tentang nasib bank sampah yang didirikan di Labuan Bajo. Detailnya bagaimana nanti bisa ikuti tayangan 19. Ini di tayangan 19. Kemudian narasumber lainnya adalah seorang yang pernah menerima hadiah Kalpataru dan penghargaan bank sampah terbaik Jaktim. Eh, Beliau eh, bercerita tentang bagaimana dia nggak bisa menghidupi dan menggaji karyawan dengan layak kalau tidak ditunjang dengan CSR atau dana-dana bantuan. Kenapa? Karena margin dari sampah itu nggak besar, terutama kalau hanya fokus di sampah plastik. Jadi mereka umumnya main macam-macam. Kalau dekat daerah industri ada kerdus segala macam, sampai minyak goreng segala macam. Nah, dan di tayangan 19, oh ini eh, dia bintang tamu kita di tayangan 17 juga di tayangan 19 ya. Dan dia menceritakan suka dukanya menjalankan bank sampah. Jadi eh, waktu di tayangan 19 kami simpulkan bahwa kuantitas bank sampah bertambah, tapi kita harus cek kualitasnya. Menurut narasumber kita ini banyak bank sampah yang mati suri. Nah sekarang, nah ini tokoh utama Ibu Nyai Masaroh yang kita banyak bicarakan di tayangan ini ya. Jadi saya ambil dari salah satu tayangan YouTube. Ini kalau nggak salah tayangan YouTube dari anak beliau. Ini kegiatan beliau di Bank Sampah di Cipete ya. Ya, Assalamualaikum. Pada pagi hari ini penimbangan pertama setelah Ramadan di Bank Sampah Saraswati RW 07 Cipete Utara. Nah, eh, dan saya dapat list. Nah, ini kalau bisa dilihat, umumnya mereka bermain botol-botol plastik, ya, aluminium, ya, tembaga bakar, kuningan segala macam, kaleng segala macam, eh, kertas ada, ale-ale ini saya nggak tahu apa, kulkas kecil, AC kecil segala macam. Jadi barang-barang bekas segala macam.
eh, mereka bermain di situ ya, untuk bisa menghidupi bank sampah. Dan juga ada sosialisasi. Ini dari channel Okezone ini ada sosialisasi, Miss Monda dan Ibu Nyai Maisora ini juga ternyata eh, ikut mengisi sosialisasi ini. Saya ambil cuplikannya aja. Pak, lain kali jangan buang sampah sembarangan ya Pak. Sampahnya ditimbang di... Ada buang sampah? Ada Bu. Ada duitnya nggak di sana? Ada. Nah, kuncinya di situ. Ada duitnya nggak di sana. Jadi ini mengajak orang-orang bahwa ayo loh kita memilah sampah kita bisa dapat duit gitu ya. Jadi termasuk ini kalau dipanjangin videonya ada ibunya Maisaro dan dia memperkenalkan buku tabungan kalau kita berlangganan dengan bank sampah. Jadi kita bisa ada buku tabungan tuh di situ. Nah itu sosialisasi yang ada di channelnya Okezone ini ya. Nah, di sela-sela kegiatan, beliau ini punya kegiatan spiritual juga ya, dan kegiatan penyuluhan buat anak-anak sekolah. Ini ada fotonya ya, ini salah satu cuplikan kegiatan beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penimbangan bank sampah ya. Iya gitu. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sela-sela kesibukannya, saya berjanjian dan menemui beliau di salah satu masjid di lingkungan saya, masjid besar di sekitar Bintaro ya. Ini wawancaranya, ikuti ya wawancara saya dengan ibunya Maisaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber obrolan Sabot. Hari ini saya berkesempatan mewawancarai seorang ibu yang sangat peduli dengan masalah sampah, Ibu Nyai Maisaro, dan di samping itu beliau juga punya kegiatan sosial lain. Yang pertama, bagaimana sih bank sampah itu bisa bertahan hanya dengan penghasilan supply ke pengepul itu, tapi juga bayar ke masyarakat, bagaimana bisa bertahan? Kedua, bagaimana sih binaan dan perhatian yang diperoleh dari Dinas LHK? Jawab 2 poin itu, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nyai Maisaro. Saya tinggal di Ciputat Timur, tepatnya di Kelurahan Rengas. Kebetulan saya pada pagi hari ini saya biasa mengadakan tahsin Selasa di Masjid Daya Bani Umar. Jadi saya mendampingi ibu-ibu untuk proses belajar mengajar. Pada pagi hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Bapak Iwan Hati Lingkungan. Pada pagi hari ini saya berjanji bertemu di Masjid Daya Bani Umar. Tidak mengurangi rasa hormat saya duduk di Masjid Daya Bani Umar, tapi sambil bekerja. Bank sampah bisa bertahan dengan istiqomahnya, intinya kita peduli lingkungan. Kalau kita mengejar rezeki, mungkin di situ kita bukannya bilang mengejar rezeki, tapi kita lebih ke mengejar kebersihan lingkungan. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nazafatu minal iman. Mulai juga dari diri sendiri, ibda binafsi. Jadi saya mulai itu, jadi saya berniat bukan masalah untung dan ruginya di situ, tapi saya bismillah untuk membantu lingkungan-lingkungan yang memang membutuhkan pendampingan saya. Di sini saya lebih mengarah ke pendampingan bank-bank sampah di beberapa wilayah yang saya dampingi. Jadi saya aslinya bukan pengepul. Kalau pengepul memang sudah punya modal. Kalau saya aslinya tidak punya modal, modalnya hanya kepercayaan dari masyarakat. Jadi saya membawa dari rumah, membawa tim saya, membawa perlengkapan dan membawa kepercayaan. Bagaimana lingkungan dapat percaya dengan saya bisa mengambil sampah-sampahnya dibawa pulang dengan sebanyak-banyaknya, tapi saya tidak menyetor uang pada hari itu. Nah, bagaimana saya akan membayar uang itu? Saya bersihkan dulu barang-barangnya di rumah, saya pilah-pilah dulu sehingga menghasilkan rupiah-rupiah yang memang ada lebihnya untuk operasional, untuk membayar nasabah. Saya bisa membayar, tapi banyak sekali kekurangannya. Kekurangannya selalu saya bermohon kepada Allah, saya berikhtiar, saya berusaha, selebihnya saya serahkan kepada Allah. Begitu, Bapak. Dengan kata lain, sering nombokin ya Bu, kalau untuk operasional bank sampah? Ya,
insya Allah dengan nombokin itu mungkin Allah tunda rezeki saya. Mudah-mudahan yang tertunda itu akan dilipat gandakan dengan sebesar-besarnya dengan meluruskan niat saya. Kalau dari Dinas LHK wilayah gimana Bu, dukungan dan perhatian mereka? Kita mungkin mandiri, karena saya mandiri, sifatnya nanti dari LH itu datang pada waktu saya penimbangan, tim LH ini langsung menghubungi, karena setiap pendamping saya mendampingi wilayah-wilayah itu, saya sudah menentukan di wilayah itu setiap bank sampah itu sudah mempunyai administrasi masing-masing. Di situ setiap pengurus membentuk, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan 2 orang yang membantu proses penimbangan. Jadi proses pembayaran pun tidak cash, tapi saya nanti akan transfer oleh ke bendaharanya setelah saya 1 bulan kembali lagi, itu saya baru transfer. Ada keringanan pembayaran. Saya bertujuan saya akan mengolah sampah saya dulu, baru saya bisa membayar. Para nasabah saya tidak menunggu uangnya terlalu lama di saya gitu, karena kalau terlalu lama uang itu mengendap di saya juga mempunyai beban yang sangat berat, semakin menumpuk begitu. Nah, jadi kira-kira coba kita lihat supply chain ini ya. Jadi umumnya kenapa beliau bilang beliau bukan pengepul? Pengepul itu umumnya punya modal dan membeli langsung dan menentukan harga. Kemudian pengepul lah yang kirim ke recycle. Beliau itu posisinya di sini, tapi dia nggak langsung bisa bayar. Tapi dia pilah-pilah, dia bersihkan, dan kelihatannya beliau juga bisa punya akses ke recycle, ya, supaya ke recycle dengan harga yang baik. Beliau udah pengalaman lah deal dengan para recycler, dan beliau juga berusaha kasih walaupun modal kepercayaan ya. Jadi beliau membayarnya belakangan ke bank sampah yang beliau bina. Beliau bina juga tadi ada catatan ya dari segi operasional, prosedur, pembukuan segala macam. Nah, beliau juga berusaha memberi yang terbaik sehingga bank sampahnya bisa hidup. Ya, jadi mungkin beliau tidak bersifat seperti pengepul yang menentukan harga. Lihat tayangan 24 kami ya tentang bisnis sampah. Di situ ada supply chain khusus sampah plastik. Di situ kita bisa lihat umumnya pengepul ini marginnya paling gede. Penghasilan bulanannya paling gede. Nah, kita bisa bayangkan kalau pengepul yang memang pedagang, bank sampahnya tentunya agak tertekan. Nah, mungkin Ibu Nyai Masyaro ini agak berbeda. Beliau memperhatikan kelangsungan hidup bank sampah karena beliau pembina bank sampah ya. Jadi disitulah beliau sendiri sering menombok jadinya. Dan nanti lihat juga shorts kami tentang rencana seminar di bulan September, menjelang akhir September ya. Ibu ini juga akan datang, dan kita jadi beberapa narasumber kita yang dari tayangan 19 dan tayangan 17 itu akan jadi pemateri juga menceritakan suka duka bank sampah. Jadi mungkin kita perlu peran pengepul yang memperhatikan kelangsungan hidup bank sampah. Jadi bank sampahnya tidak tertekan dari segi penghasilan. Nah, Ibu Nyai Maisaro itu kelihatannya berperan di situ. Nah, kalau tidak banyak orang seperti Ibu Nyai Maisaro dan pengepulnya ngambil margin yang gede, bank sampahnya tentunya kecil. Itulah. Ini mungkin yang nanti jadi pembahasan di seminar. Nanti ikuti, kita bikin beberapa short juga tentang seminar yang akan diadakan di akhir September, menjelang akhir September. Jadi tayangan ini melengkapi apa yang kita pernah share di tayangan 17, tayangan 19, dan tayangan 24 tentang bisnis sampah. Jadi menarik kalau ikuti sequel tayangan kita, tayangan kami ya, nanti bisa memahami nanti, apalagi kalau bisa mengikuti seminar juga lewat Zoom, lewat YouTube streaming nanti difasilitasi.
akan memahami apa aja sih permasalahannya. Kalau pemerintah bisa mengambil alih di sini dan memperhatikan langsungan hidup bank sampah, akan lebih sedikit kasus bank sampah mati suri seperti diceritakan narasumber kami. Ya mungkin itu kita nggak tahu. Tapi nanti ada ahli-ahli yang akan memaparkan permasalahan di seminar. Kami hanya inisiator seminar, kami bukan ahlinya, tapi mencoba men-share situasi-situasi yang kami kumpulkan dari beberapa narasumber. Begitulah teman-teman. Monggo jika ada yang mau berkomen di tayangan ini. Terakhir, ini bercerita. Oh ya, chart ini juga menceritakan missing link nih. Jadi dari kebutuhan recycle 7,2 juta ton per tahun, kebutuhan recycle sampah plastik, itu terpenuhi cuma 2,5 juta. Selebihnya tuh tercecer karena kita belum ada pemilahan dari rumah, pemilahan di angkutan, pemilahan di tempat pembuangan akhir, sehingga umumnya ya yang berhasil mengalir melalui bank sampah atau private waste management yang bisa langsung ke recycle dan ini tuh merepresentasikan kurang dari sepertiga dari seluruh sampah plastik padahal kebutuhannya besar. Lihat juga tayangan kami yang lain yang menceritakan bagaimana kita mesti import sampah plastik karena ini gitu missing linknya. Ikuti juga tayangan kami semuanya terkait tayangan tentang Environmental Hero. Nina yang gadis dari Gresik itu berbicara di Plastic Health Summit di Amsterdam. Dia bilang kita nggak bisa memenuhi, jadi kita jadi korban impor sampah plastik karena waste collection system di kita tuh nggak ada. Itu di talangan Environmental Hero. Jadi semuanya terkait, jalan ceritanya semuanya jadi bisa tergambarkan semua ujung-ujungnya karena waste management dan waste collection system kita tidak baik. Ya, juga di tayangan tentang plastik yang baru lalu, tayangan 47 atau 48, nanti coba ikuti. Jadi semuanya terkait, diceritakan bagaimana situasinya Indonesia sehingga ada tayangan kami juga yang Ketua APSI juga berbicara masalahnya di Indonesia itu ya waste managementnya dan kedisiplinan masyarakat masih banyak yang tercecer gitu ya. Terakhir, kita mau share ini dari Om Freddy nih, dari show director kami. Ini cerita di Jogja dan ada pesan dari Zero Waste. Jogja itu sudah nyaris darurat sampah. Jadi TPA-nya yang utama itu ditutup dan ini kita ambil cuplikannya aja dan terakhir ada pesan penting bahwa ya coba ikuti pesannya ya. Kumpul angkut buang sudah saatnya kita hentikan. Si pembukaan lahan baru untuk TPA pun hanya akan menjadi masalah baru. Jadi kalau TPA penuh mau buka TPA baru nambahin masalah aja. Jadi tidak dianjurkan oleh Zero Waste ini kita cukup dari Zero Waste. Jadi kita yang harus menyetop kumpul angkut buang itu udah harus di stop. Bagaimana? Ya kita bukan ahlinya. Tapi salah satu narasumber kita juga bercerita tentang bagaimana di Jepang, bagaimana di Jerman. Ikuti tayangan 30. Nanti ada tayangan tentang landfill. Itu juga akan menarik. Akan dipaparkan bagaimana Jerman itu menangani sampahnya. Jangan kelewat. Itu tayangan 52 nanti. Jadi itulah kalau diikuti menarik dan sebetulnya memberi banyak wawasan dan untuk mereview kita nih Indonesia kenapa mesti begini-begini aja gitu ya dan apa sih permasalahan sehingga kita mesti terpaksa buka keran impor plastik, sampah plastik, apa permasalahannya gitu ya. Jadi terakhir, oh ya ini saya kemarin cuman urus pindah KTP, orang kecamatan share ke saya. Ternyata Perda tahun 2019 kita pernah singgung juga nih, Perda tersebut di Tangsel. Sejak 2019 yang saya pernah cek di kelurahan saya juga nggak pernah dengar Perda ini. Di kecamatan udah mulai disosialisasikan, lihat denda dan ancaman hukumannya kalau buang sampah dan bakar sampah sembarangan. Ini dari kecamatan.
jaraknya deket. Saya juga bilang sama orang kecamatan, di kelurahan saya tuh tetangga Anda di sebelah itu kok nggak pernah lihat pamflet ini gitu. Ini mestinya disosialisasikan di ke RW, RT segala macam dan dijalankan gitu. Law enforcement-nya mana? Mungkin kekurangannya di law enforcement. Tapi inilah yang kami bisa share. Sayang sekali kalau ini tidak tersosialisasikan dengan baik. Teman-teman silakan kalau mau berkomen atau di tayangan sebelumnya tentang plastik, bahkan kami mengundang kalau ada yang ahli tentang bioplastik mau ikut jadi narasumber kami. Atau ada yang menguasai tentang permasalahan bank sampah mau jadi narasumber kami buka pintu mulai dengan berkomen, kontak kami, nanti kita bisa share, bertukar nomor kontak, kita bisa arrange pembicaraannya dan atur kalau siap menjadi narasumber kami. Demikian cerita kali ini dan saya harapkan pendek tapi cukup padat. Terima kasih, sampai ketemu di obrolan berikutnya. Bring